Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuli Haini, NIM E1E022056. Jadi pada tugas UAS hari ini saya akan melakukan modifikasi terkait dengan modul ajar dari sekolah tempat saya melakukan PLP beberapa bulan lalu, tepatnya pada SDN 2 Ampenan. Nah, adapun modul ajar yang akan saya modifikasi terkait dengan modul ajar fase A kelas 1 pada materi geometri matematika dengan nama penyusun Ibu Fitratul Khairat SPD. Nah, sebelum itu, ini adalah modul ajar asli sebelum dilakukannya modifikasi. Nah, kemudian nanti di bawah sini saya akan mengcopy file baru terkait dengan modul ajar yang akan saya modifikasi. Nah, sebelum itu kita akan copy paste dulu modul aslinya sampai di bagian modulnya saja ya, sampai kegiatan penutup. Oke, kita copy, kemudian kita taruh di bagian sini. Nah, judulnya kita ganti menjadi modul ajar setelah modifikasi. Untuk itu, mari kita baca beberapa hal yang akan kita modifikasi. Kita baca dan kita amati terlebih dahulu. Nah, jadi di sini, di bagian sini ada jenjang sekolah. Nah, tapi ternyata di bagian identitas ini, ternyata setelah saya lihat itu tidak ada instansinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa modul yang saya dapatkan ini berasal dari SDN 2 Ampenan, tetapi di sini tidak tertulis instansinya itu dari sekolah mana, hanya ditaruhkan jenjang sekolahnya saja. Untuk itu di bagian sini kita menulis instansi. Kemudian di sini kita akan memberikan summary atau komen kenapa saya menambahkan atau memodifikasi di bagian ini. Alasannya tadi karena di bagian instansi pada modul sebelumnya itu tidak ada instansi sekolah yang harusnya perlu untuk dicantumkan. Maka mari kita menulis summary-nya bahwa kemudian mari kita baca-baca lagi kira-kira apa yang perlu dimodifikasi. Nah, selanjutnya di sini ternyata di bagian langkah-langkah pembelajaran tidak disertakan CP ataupun elemen dari modul ajar itu sendiri, karena di sini tertera hanyalah CP-nya saja. Untuk itu di sini kita akan menambahkan capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran itu dia ada yang namanya elemen. Nah, barulah nanti akan dituliskan CP-nya apa. Nah, di mana kita melihat ini kita akan melihat di file yang sudah
Bapak kirimkan sebelumnya terkait dengan ketentuan CP berdasarkan Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan summary dari elemen. Kenapa kita memodifikasi di bagian elemennya? Jadi kenapa kita memodifikasinya itu karena pada modul ajar sebelumnya tidak disertakan pada capaian pembelajaran.
bagian sini juga menggunakan pertanyaan apa, yang kalau menurut saya kalau dia menggunakan kata apa itu dia hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, pernah atau tidak. Nah, menurut saya di sini pertanyaan pemantik ini perlu kita modifikasi. Jangan menggunakan kata apa yang kalian ketahui tentang kubus, apa yang kalian ketahui tentang bangun datar. Karena kalau di fase A kelas 1 kemudian dia ditanya apa yang kalian ketahui tentang kubus dan balok dari segi 4 dan seterusnya, menurut saya mereka akan bingung gitu, karena ini membutuhkan jawaban yang rinci. Karena apa yang kalian ketahui itu kan dia bisa ciri-cirinya, dia bisa bentuknya seperti apa, contohnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya ini diganti dengan pertanyaan siapa gitu, siapa yang pernah mendengar gitu atau melihat kubus dan balok gitu. Jadi nanti pertanyaan pemantik ini dia bisa di kegiatan pendahuluan untuk melihat peserta didik itu pengetahuannya sejauh mana gitu. Apakah mereka sangat asing dengan kubus dan balok dan bangun datar dan seterusnya. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu sebagai guru bagaimana nantinya kita menyampaikan materi itu. Jadi menurut saya kalau pertanyaan seperti ini itu akan membutuhkan jawaban yang lebih rinci. Jadi ini akan kita ganti. Ketiga dan juga keempat, di sini kan ada kata sebutkan, di sini juga menggunakan kata sebutkan. Artinya itu adalah kata perintah. Jadi di sini kita harus mengganti kata tanya yang sebelumnya digunakan menjadi kata perintah. Kemudian kita berikan summary. Apa yang kiranya harus kita modifikasi lagi. Nah, kalau kita lihat pada kegiatan pendahuluan 1, di sini kalimatnya guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas. Dalam kurung menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Nah, otomatis di sini kita akan bertanya gitu. Di sini kan katanya kalimatnya adalah sesuai dengan kesepakatan kelas. Tetapi tidak disebutkan secara rinci kesepakatan kelas itu yang mana gitu. Karena di sini kan ada yang menyapa, berdoa, mengecek kehadiran. Nah, jadi di sini saya akan memodifikasi dengan lebih merincikan lagi di kegiatan pendahuluan ini bahwa sesuai kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan berdoa. Jadi kalimatnya nanti akan saya modifikasi bahwa nanti guru akan memilih satu siswa misalnya gitu, sesuai kesepakatan atau sesuai dengan jadwalnya untuk memimpin teman-temannya berdoa.
Jadi di sini nanti akan kita ganti kalimatnya menjadi kita berikan summary di sini kenapa kita memodifikasi kalimatnya. Kalimatnya adalah di bagian 2 ini guru melakukan tanya jawab tentang materi bangun ruang dan juga bangun ruang ya, kubus dan balok. Nah, tetapi pertanyaan yang akan ditanyakan itu tidak ada ya di modul ini. Kan guru melakukan tanya jawab tentang materi, tapi tidak disertakan pertanyaannya itu apa. Jadi di sini perlu kita kasih keterangan lebih rinci lagi. Pertanyaannya apa yang akan ditanyakan. Kalau saya di sini mau modifikasinya dengan pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi terkait dengan pertanyaan pemantik 1 dan 2, karena ini adalah kegiatan pendahuluan, maka kegiatan pemantik di bagian sini itu bisa digunakan kegiatan. Jadi kegiatan pendahuluan ini di nomor 2 ini. Belum melakukan tanya jawab tentang materi bangun ruang. Kita lihat di sini pada kegiatan 5 itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi tidak dikasih tahu gitu apa yang akan disampaikan gitu, tujuan pembelajaran apa yang akan dituju. Jadi poin nomor 5 pada kegiatan pendahuluan ini kita akan modifikasi. Kalau kita lihat di TP-nya tadi bahwa tujuan pembelajarannya itu, nah ini dia, peserta didik dapat mengelompokkan bangun ruang, bangun datar, nah berdasarkan sifat tertentu menggunakan benda sekitar. Jadi kalimatnya di sini nanti guru Nah, kemudian di sini ternyata di bagian kegiatan inti
peserta didik secara berkelompok melakukan kegiatan dengan keluar kelas. Nah, di sini disebutkan secara berkelompok. Tetapi dari kegiatan pendahuluan sampai masuk di kegiatan inti itu tidak dijelaskan gitu terkait dengan pembagian kelompok yang akan dilakukan. Satu kelompok itu berapa orang jumlahnya, peserta didik mau dibentuk jadi berapa kelompok. Nah, itu belum dirincikan di kegiatan inti ataupun di kegiatan pendahuluan. Di sini belum membahas terkait hal itu. Maka di kegiatan inti kita akan memodifikasinya. Kita kasih keterangan dulu bahwa guru akan membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang berisikan 4-5 orang. Kenapa 6 kelompok? Karena kalau kita lihat di bagian identitas paling atas itu target peserta didiknya ada 28 orang. Nah, ada 28 orang yang kalau misalnya dibagi 6, maka yang masing-masing kelompok itu mendapatkan jumlah anggota kisaran 4-5 orang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di kegiatan inti pertama itu peserta didik dapat menuliskan hasil pencarian pada tabel berikut. Nah, tapi menurut saya di sini dia kurang rinci. Apakah nanti tabelnya itu berada di LKS-nya peserta didik kah, atau disiapkan oleh guru misalnya kertas yang bertuliskan tabel berikut. Nah, mengingat bahwa peserta didik ini kan dia masih kelas 1. Nah, sehingga di sini saya akan modifikasi, nanti peserta didik itulah yang menuliskan tabel gitu. Saya rasa di sini peserta didik kelas 1 itu untuk membuat garis seperti ini, mencontoh garis seperti ini seharusnya sudah bisa, walaupun mungkin belum begitu rapi. Jadi nanti yang ditulis itu sekaligus menjadi catatan si peserta didik itu. Jadi ini kalimatnya akan kita modifikasi. Nah, peserta didik dapat menuliskan hasil pencarian pada buku ya, nanti pada buku. Kemudian kalau kita lihat di sini poin nomor 2, peserta didik bersama-sama membahas hasil diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga itu langsung disebutkan bahwa guru memberikan penguatan dan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, disebutkan sifat-sifat yang dimiliki gugus. Kalau menurut saya di sini kita perlu memberikan apresiasi kepada peserta didik bahwa kalau bisa itu menurut saya peserta didiknya itu disuruh maju secara berkelompok untuk menunjukkan hasil kerja yang ditulis pada catatannya gitu, sehingga nanti barulah dibahas secara bersama-sama.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada kekeliruan ya. Kekeliruan terkait dengan tanda baca yang digunakan. Sama seperti di pertanyaan pemantik yang di atas. Ini akan kita ganti dengan tanda seru. Karena perintahnya adalah sebutkan. Kemudian kalau kita lihat di sini pada kegiatan penutup disebutkan bahwa menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa yang di sekitar memiliki kesamaan. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan materi esok yang akan disampaikan. Menurut saya ini kalimatnya perlu dimodifikasi. Menyampaikan materi esok yang akan disampaikan, ini ada pemborosan kata di sini, sama-sama menyampaikan. Dan kalau yang disampaikan itu adalah materi pada hari esok, nah seharusnya di sini ada kata gambaran gitu. Misalnya kan gambaran, guru memberikan gambaran terkait dengan materi hari esok yang akan disampaikan. Jadi sekilas saja gitu materi yang akan disampaikan, bukan materi yang detail, tetapi ya hanya sekedar saja, gambaran saja supaya nanti peserta didik itu mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran pada hari esoknya. Jadi ini kita perlu modifikasi lagi kalimatnya. Nah, lalu di sini kalau kita lihat di nomor 3 ini, guru bersama-sama peserta didik menutup kegiatan dengan doa. Nah, sedangkan menurut saya ini modulnya harus dimodifikasi lagi di bagian penutup, harus ditambahkan. Misalnya guru memberikan motivasi atau apresiasi gitu terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Jadi poin yang ketiga pada kegiatan penutup kita tambah. Nah, kemudian di sini menurut saya juga harus ditambahkan kegiatan penutupnya setelah diberikan motivasi. Misalnya guru itu memberikan arahan kepada peserta didik agar mereka merapikan tempat duduknya kah, tasnya, alat tulisnya dan seterusnya, untuk ya mengajarkan ya kedisiplinan gitu, bahwa dan juga tanggung jawab mereka datanya rapi, pulangnya pun juga harus rapi sebelum berdoa. Jadi ini harus kita tambahkan. Terus kalau saya lihat di sini juga langsung berdoa, tapi sepertinya kita modifikasi supaya kegiatan berdoa pada kegiatan penutup ini dia sama seperti kegiatan berdoa di kegiatan pendahuluan, supaya dipimpin oleh satu siswa sesuai dengan kesepakatan mereka.
Kemudian di bagian sumber belajar, menurut saya di sini juga perlu ditambahkan terkait dengan sumber belajarnya. Itu bisa dari buku ajar gitu, guru nanti bisa melalui buku ajar untuk sumber belajarnya. Untuk kemudian nanti disesuaikan CP dan juga TP yang akan disampaikan, yang akan dicantumkan di modul ajar maksud saya. Itu buku ajarnya itu nanti akan saya cantumkan di layar seperti apa buku ajarnya, dan itu dari Kemendikbud gitu. Jadi kita tulis sumber belajarnya di sini. Oke, mari kita cek. Jadi tadi kita sudah melakukan modifikasi modul ajar, mulai dari identitas sampai di kegiatan penutupnya. Jadi cukup sekian modifikasi yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dan juga kekurangan untuk diberikan masukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.